Hello class, how are you today? I hope you are fine today to follow our lesson. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita kembali belajar tentang naratif teks ya. Namun kali ini tujuan kita mempelajari naratif teks adalah untuk membandingkan dan menangkap makna secara kontekstual terkait unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana. Jadi intinya ada pada unsur kebahasaan atau language feature. Nah, ciri kebahasaan kita sebut juga dengan language features. Yang pertama akan kita bahas bahwa ciri kebahasaan dari naratif teks itu adalah past tense. Naratif teks menggunakan past tense seperti kata when, drunk, went, born, sent, etc. Pergi, mabuk, menang, mengirim, dan yang lain-lain. Ini adalah ciri-ciri untuk yang past tense. Kemudian ada keterangan waktu yaitu adverb of time seperti kata once upon a time, one day, long time ago. Jadi keterangan waktu dalam naratif teks itu bisa menggunakan kata once upon a time, one day, long time ago, dan lain-lainnya. Yang berikutnya ada time conjunction, kata hubung waktu. Dalam teksnya kita sering mendengar atau membaca kata when, then, suddenly, before, after, until, as soon as, dan yang lain-lainnya. Berikutnya ada specific character. Jadi penggunaan karakter yang lebih spesifik bukan umum. Ya, seperti Cinderella, Alibaba, Sarang Kuriang, Rapunzel, dan yang lain-lain. Yang berikutnya ada kata kerja aksi atau action verbs. Kata kerja ini menunjukkan suatu tindakan seperti kill, walk, rode, stay, dug. Ya, terjemahannya ada. Kemudian yang berikutnya kalimat langsung untuk membuat ceritanya seakan lebih hidup ya dengan menggunakan kalimat langsung. Misalnya, the girl said, "My name is Cinderella." Gadis itu berkata, "Namaku Cinderella." Yang berikutnya adalah saying and thinking verb. Kata kerja yang menunjukkan ujaran atau pelaporan. Say, told, etc. Berkata, bercerita, berpikir, dan yang lainnya. Berikutnya kita lihat contoh sebuah teks, yaitu teks yang berjudul Beauty and the Beast. Teks ini akan kita bedah, akan kita lihat satu persatu unsur kebahasaan apa yang termuat di dalamnya paragraf demi paragraf. Nah, paragraf yang pertama. Once upon a time, there lived a merchant and his beautiful daughter named Beauty. Pada suatu waktu, hiduplah seorang pedagang dan putrinya yang cantik yang bernama Beauty. Suatu hari, pedagang tersebut tersesat di hutan dan tiba di sebuah istana. He went inside and did not see anyone inside, so he finally decided to spend the night there. Dia masuk ke dalam istana tersebut dan tidak melihat siapapun di dalamnya. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana. Sekarang, mari kita lihat unsur kebahasaannya. Pertama, adverb of time, yaitu once upon a time. Yang berikutnya ada past tense, yaitu there lived a merchant, ya, hiduplah seorang pedagang. Yang berikutnya adalah specific character, ya, beautiful daughter named Beauty. Jadi spesifik karakternya di sini adalah Beauty, yaitu dia paragraf pertama. Kita lanjutkan.
Paragraf yang kedua. The next morning, when the merchant left, he saw a beautiful rose in the garden. Pada pagi harinya, ketika pedagang tersebut hendak pergi, dia melihat mawar yang cantik di taman tersebut. He thought of Beauty and picked it up. Dia mengingat akan si Beauty dan memetiknya. Suddenly a terrible beast approached him and screamed at him for stealing in his garden. Tiba-tiba, seorang makhluk yang mengerikan mendekati dia dan berteriak kepadanya karena telah mencuri di tamannya. The merchant was frightened and explained that he picked the rose for the Beauty, his daughter. Pedagang tersebut ketakutan dan menjelaskan bahwa dia memetik mawar tersebut untuk Beauty, putrinya. The beast said he would let him go if he chose to send Beauty to stay with him. Beast mengatakan bahwa dia akan membiarkan pedagang tersebut pergi jika dia memilih untuk mengirimkan Beauty untuk tinggal bersamanya. Fearfully, the merchant finally agreed. Dengan rasa takut, pedagang tersebut setuju. Sekarang, mari kita lihat unsur kebahasaannya. Yang pertama, time conjunction, the next morning. Yang berikutnya adalah saying verb, explain, ya, menjelaskan. Yang berikutnya specific character, yaitu the beast. Oke, itu dia untuk paragraf yang kedua. Kita lanjutkan. Paragraf yang ketiga. At home, he sadly told it all to Beauty. Di rumah, dia dengan sedih menceritakan semua kepada Beauty. The Beauty understood and made decision to go to the palace. Beauty memahami dan membuat keputusan untuk pergi ke istana tersebut. Initially, she was afraid of the beast, but within a few days, she realized that the beast was kind and gentle. Di awalnya, dia takut terhadap beast, tapi dalam beberapa hari, dia menyadari bahwa beast adalah seorang yang baik dan lembut. One day, in the magic mirror the beast had given her, suatu hari, pada cermin yang diberikan Beast kepadanya, Beauty saw his father was ill. Beauty melihat bahwa ayahnya sedang sakit. Unable to see his grief, the Beast allowed her to go home. Tidak tahan melihat kesedihannya, Beast mengizinkan Beauty untuk pulang ke rumahnya. Beauty was happy to be back again. Beauty sangat senang bisa kembali lagi. Under Beauty's care, his father was able to heal quickly. Di bawah perawatan si Beauty, ayahnya dapat sembuh dengan cepat. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama ada adverb of time, yaitu one day. Yang berikutnya ada saying verbs, yaitu he sadly told di sini ya. Kemudian yang berikutnya the Beauty understood, ada past tense. Ya, Beauty memahami, ya. Understood di sini mewakili kalimat past tense. Kita lanjutkan. Paragraf yang terakhir. One day, Beauty thought of the beast and looked into the mirror miraculously. Suatu hari, Beauty memikirkan Beast dan melihat ke kaca ajaibnya, ke cermin ajaibnya. She saw the Beast was also sick. Dia melihat Beast juga sakit. She went to the palace to meet him. Dia pergi ke istana untuk bertemu dengan Beast. Beauty saw the Beast growling in pain and dying. Beauty melihat Beast meraung dengan sakit dan sekarat. The Beast was sick because he loved and missed Beauty too much. Beast sakit karena dia
mencintai dan merindukan Beauty, ya, sangat mencintai dan merindukan si Beauty. Beauty then embraced him and told him that she loved him and kissed him gently. Beauty kemudian memeluknya dan mengatakan kepada dia bahwa dia mencintai Beast dan mencium Beast dengan lembut. At that moment, pada saat itu, the Beast transformed into a handsome prince. Beast berubah menjadi pangeran yang tampan. Beauty was shocked. Beauty sangat terkejut. The prince explained that her sweet words has destroyed the spell given by a witch to him. Pangeran menjelaskan, ya, si Beast tadi menjelaskan bahwa kalimat-kalimat yang lembut telah menghancurkan kutukan yang diberikan seorang penyihir kepada dia. They soon get married and live happily ever after. Mereka segera menikah dan hidup bahagia selamanya. Mari kita lihat unsur kebahasaannya. Yang pertama kita lihat ada saying verbs, yaitu kata told. Yang berikutnya ada past tense. She went to the place to meet him. Ya. Yang berikutnya adalah kata kiss, action verbs, ya. Kata kerja yang mengandung tindakan, yaitu kiss, mencium. Oke, demikian dia ciri-ciri kebahasaan daripada cerita Beauty and the Beast. Rangkuman ciri-ciri kebahasaan tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut. Bisa kalian baca satu persatu, yang mana saja yang merupakan past tense, dia merupakan kalimat, kemudian adverb of time, keterangan waktu, kemudian time conjunction, kata hubung waktu, specific characters, karakter-karakter yang spesifik, action verbs, kata kerja yang menunjukkan tindakan, kemudian saying and thinking verbs, ya, kata kerja yang merupakan pelaporan, ya, pengucapan. Oke, di sini semua sudah ada. Silakan kalian baca dan kalian pahami. Nah, sekarang perhatikan cerita berikut ini. Ya, cerita ini adalah cerita tentang Pinocchio yang sudah juga kalian baca dan kalian tuliskan beberapa minggu yang lalu. Oke, apa yang akan kita lakukan terhadap cerita ini? Mari kita lihat seperti berikut. Nah, tugas kalian sekarang adalah kalian akan menemukan ciri-ciri kebahasaan dari cerita Pinocchio. Kalian isikan apa saja yang termasuk ke dalam past tense, ya. Hanya satu kalimat yang mewakili tiap paragraf, ya. Tidak usah ditulis semua. Kemudian adverb of time, time conjunction, specific characters, kemudian action verbs-nya, paling tidak 2 kata tiap paragraf. Kalaupun tidak ada tidak masalah, ya. Kemudian saying and thinking verbs, ya. Kalian baca cerita teks Pinocchio, kemudian kalian perhatikan kembali language feature seperti yang ada pada menit-menit sebelumnya video ini. Kemudian setelah kalian kerjakan, ya, kalian tulis tugas ini pada buku tulis kalian, kemudian foto dan kirim ke WA saya. Saya terima paling lambat hari Sabtu 7 November pada pukul 17.00 sore, ya. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai naratif teks hari ini. Ya, saya harap pemaparan kali ini, isi video kali ini bisa menambah pemahaman kalian mengenai naratif teks. Okay, that's all for today. Demikian hari ini. Thank you for watching. Bye-bye.